Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Satria Sing Pandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan sedikit ngobrolin tentang subwoofer ya. Nah, untuk di kolom komentar juga ceritanya banyak juga yang bertanya. Jadi pertanyaannya seperti ini ya teman-teman. Lebih baik kita merakit subwoofer atau beli subwoofer yang sudah jadi atau subwoofer aktif. Nah, kira-kira mana sih yang lebih direkomendasikan? Yaitu kira-kira kalau kita rakit sebuah subwoofer atau kita beli jadi. Mungkin kalian yang pengen punya subwoofer untuk rumahan bingung mau rakit sendiri atau beli jadi. Nah, tentunya untuk keduanya ini memiliki kelebihan dan kekurangan ya teman-teman. Antara kita rakit ataupun juga kita beli jadi, yaitu speaker subwoofer aktif ya. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau kalian punya budget yang pas-pasan dan kalian mungkin nggak bisa nambah lagi untuk budgetnya, kalian lebih baik beli jadi saja ya teman-teman. Beli subwoofer jadi, subwoofer aktif yang banyak dijual di pasaran. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena kalau untuk kita beli subwoofer yang sudah jadi, misalkan subwoofer aktif, kan di situ sudah ada powernya dan kita tinggal gunakan saja. Jadi kita nggak perlu repot-repot atau pusing-pusing untuk menambahkan power tambahan ya teman-teman. Dan kita juga nggak pusing lagi memikirkan box model apa. Kemudian kita juga sudah nggak perlu memikirkan menggunakan komponen speaker yang kayak gimana ya teman-teman, karena kita sudah beli jadi, yaitu speaker subwoofer aktif. Di situ sudah dengan harga yang sudah tertera, kita sudah dapetin subwoofer yang siap digunakan ya teman-teman. Jadi saran saya, kalau kalian punya budget yang minim atau budget kalian sudah nggak bisa nambah lagi, kalian beli jadi saja ya teman-teman. Kalian beli jadi saja untuk speaker subwoofernya, karena di situ kalian hanya mengeluarkan uang segitu, kalian sudah bisa langsung menggunakan subwoofernya. Nah, terus kemudian kalau kalian pingin rakit subwoofer itu kan memerlukan perhitungan juga ya teman-teman. Memerlukan perhitungan baik itu dari box speaker, kemudian dari komponen speakernya, kemudian juga powernya. Jadi otomatis kalau kalian mau rakit sebuah subwoofer itu akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak ya, Ini juga berdasarkan pengalaman juga ya teman-teman. Dulu saya pernah rakit juga untuk subwoofer kecil, sebenarnya cuma 8 in, namun untuk harganya itu nggak bisa diprediksi ya. Untuk harganya nggak bisa diprediksi karena kita mesti beli satu-satu, yaitu beli box speaker atau buat box speaker, kemudian beli komponen speakernya, belum lagi beli powernya ya teman-teman. Kita juga harus bisa menyesuaikan powernya dan juga komponen speakernya agar untuk hasilnya juga maksimal. Ya, jadi kalau mungkin kalian yang suka tantangan atau kalian juga pengen punya pengalaman dalam merakit subwoofer, kalian bisa rakit saja ya. Jadi bisa tahu untuk perbandingannya. Tapi kalau untuk menurut saya, kalau kalian punya budget yang pas-pasan atau budgetnya cuman, misalkan kalian punya budget 1 juta ya teman-teman, 1 juta lebih, ya saya sarankan kalian beli saja subwoofer yang sudah jadi, subwoofer pabrikan, subwoofer aktif. Dengan uang segitu kalian sudah bisa dapetin subwoofer yang siap digunakan ya teman-teman. Kalau kalian merakit sebuah subwoofer, uang segitu itu belum tentu cukup ya teman-teman. Uang 1 juta itu kalian belum tentu cukup untuk merakit subwoofer sendiri, karena untuk merakit sebuah subwoofer itu kan perlu perhitungan di komponen speaker, kemudian box speakernya kita juga harus memperhitungkan tentunya ya. Karena untuk subwoofer ini kalau kita nggak bisa memperhitungkan satu sama lain, maka suara yang dihasilkan itu akan mengecewakan, nggak sesuai dengan ekspektasi atau keinginan kita ya. Beda lagi kalau kita beli jadi, karena untuk dari pabrikannya itu sudah diperhitungkan semua, sudah dijual jadi, tinggal menggunakan. Ya kalau untuk nyari amannya, kita beli jadi saja ya teman-teman. Kita beli jadi saja tentunya, agar nggak dapetin kerugian tentunya. Soalnya kalau untuk merakit sebuah subwoofer, kita perlu riset dulu ya, dari box speakernya, kemudian komponen speakernya, kemudian powernya ya teman-teman. Jadi bisa dibilang lebih sulit dan bisa dibilang juga bisa mengeluarkan budget yang lebih banyak tentunya ya teman-teman. Nah, video ini saya buat mungkin dikhususkan buat kalian yang masih bingung mau rakit sebuah subwoofer ataupun beli subwoofer aktif yang sudah jadi. Ya itu tadi kesimpulannya, kalau kalian punya budget yang pas-pasan, nggak bisa nambah lagi, kalian beli jadi saja teman-teman, itu lebih aman, minim resiko. Namun kalau kalian yang ingin belajar
atau cari pengalaman, kalian bisa rakit saja ya, bisa rakit subwoofer sendiri. Oke ya teman-teman, sekian video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.